Siapa di sini yang suka lihat handphone Samsung Galaxy Z Flip 3 yang bisa dilipat-lipat itu loh? Nah, ini dia ya yang kalau kita lihat tampilannya di mall-mall gitu. Yuk kita langsung unboxing aja. Nah, ini dia kalau kita beli pasti akan dapat kardus gitu ya otomatis. Nah, di dalamnya ada apa aja sih selain handphonenya? Jadi yang kita bisa lihat nih ya, jadi kardusnya seperti ini. Sebenarnya tidak ada yang istimewa dari kardusnya. Terus juga pas didapatkan gitu ya, hanya ada kabel charging. Jadi kepala nggak dapet, earphone juga nggak dapet ya. Dan biasalah manual book, terus garansi dan casing gitu ya. Nah, ini kayak gini. Jadi di dalamnya sudah ada plastik untuk cover si handphonenya. Kemudian juga kabel ya, pastinya kabel charger tapi tanpa kepala gitu ya. Nah, udah gitu juga ada inject ya yang buat kartu. Nah, kemudian juga kartu garansi. Oke, di sini aku lagi megang soft cover yang dari silikon. Jadi bahannya itu dari silikon, lembut namun bisa melindungi ya atau ngeprotek handphone Samsung Flip Z 3 ini. Nah, ini tuh kita bisa lihat ini tuh ada handle care-nya gitu. Jadi tangan kita tuh bisa disematkan ke tali yang warna hijau ini gitu. Jadi biar si handphonenya tuh nggak licin gitu dan tetap ada di tangan kita. Jadi ya mungkin akan jadi sebuah tren kalau misalnya pengguna Samsungnya banyak gitu ya. Nah, terus ini sorry ya, karena aku reviewnya di meja makan, jadi ada makanan. Nah, udah gitu, cover with strap ini, kalau kalian nggak dapetin dalam satu paket pas beli, bisa dibeli di marketplace manapun ya. Harga dari cover with strap ini kurang lebih 175.000 sampai 190.000-an lah ya, tergantung dari tokonya. Kalau ada yang mau beli, silahkan klik link di bawah yang ada link Shopee-nya ya, di bawah description box. Oke, kita next ke handphonenya. Jadi ini bagian yang ditunggu-tunggu pastinya. Nah, ini tuh handphonenya. Jadi kita bisa lihat dia dalam keadaan flip seperti ini ya. Terus juga sebenarnya overall sih sama aja kayak handphone Android pada biasanya gitu, pada umumnya. Cuman kalau untuk Samsung generasi Flip 3 ini, jadi ada peningkatan fitur sama peningkatan kualitasnya dibandingkan generasi sebelumnya. Nah, terus untuk generasi Z Flip 3 ini, jadi peningkatan untuk layar dan chipsetnya itu lebih menonjol dibandingkan si generasi sebelumnya ya, yang pertama. Nah, ini chipsetnya tuh pakai Snapdragon di level flagship, dan pastinya kalau kita pakai game berat itu ya lancar-lancar aja gitu ya. Nah, meskipun punya beberapa keunggulan, jadi kita tetap harus tahu ya kelemahan dari handphone ini apa sih gitu ya. Yuk kita bahas satu-satu. Keunggulan pertama, jadi dari layar sentuhnya 6,7 inch foldable dynamic. Nah, ini tuh udah resolusi fullnya HD plus ya 2640 x 1080 pixel. Jadi warna ketajaman itu pasti udah oke banget. Nah, kalian bisa lihat ini aku pakai kameranya. Nah, keunggulan kedua adalah refresh rate-nya yang 120 Hz. Ini bakal bikin kita itu dimanjakan matanya ketika melihat animasi game atau gerakan transisi yang halus. Jadi cakep banget kalau ngelihat anime atau video-video. Keunggulan ketiga ada fitur adaptive display yang gimana dia itu bisa membuat kecepatan refresh rate-nya pada layar itu dapat berubah sesuai dengan konten yang sedang kita lihat. Pokoknya keren banget ya kalau untuk soal layar. Kemudian keunggulan selanjutnya, jadi kalau misalnya di flip kan itu pasti akan ada layar ya di bodinya, di luarnya. Nah, layar kecil itu ukurannya 1,9 inch ya teknologinya. Udah Super AMOLED dan resolusinya itu 512 x 26 pixel. 260, sorry. Nah, seperti di sebelumnya kan aku udah bilang kalau dia itu pakai chipset Qualcomm Snapdragon ya, udah octa-core dan juga 2,84 GHz dan juga udah support 5G.
Nah, untuk harga, jadi di Indonesia itu ada dua varian ya, 14,9 untuk RAM 8GB, tapi penyimpanannya 128 GB. Nah, kalau yang 15.900.000 itu yang RAM-nya 8GB dan penyimpanannya itu lebih banyak ya, 26 GB. Oh iya, untuk kamera belakangnya ini 12 megapiksel ya, terus ultra wide-nya juga 12 megapiksel dan kamera depannya itu cuma 10 megapiksel. Tapi yang seperti kita tahu, kamera Samsung itu udah cakep banget lah ya. Terus dia juga udah IPX8 certification yang membuktikan bahwa dia itu bisa bertahan di air ya hingga kedalaman 1,5 meter sampai dengan maksimalnya itu 30 menit. Dan handphone ini juga udah ada NFC-nya, jadi kalian bisa transaksi digital ya dengan mudah. Kekurangannya, jadi pertama itu kapasitas baterainya ya, cuma 3300 mAh aja. Terus juga kecepatan untuk mendukung fast chargingnya itu cuma 15 watt. Dan untuk yang wirelessnya itu cuma 10 watt aja. Terus dia itu nggak ada micro SD-nya ya, jadi kalian harus memaksimalkan penyimpanan dalamnya gitu. Dan Samsung mengklaim hanya maksimal itu 2000 buka tutup ya, atau 2000 kali flip selama penggunaan. Nah, kalau diestimasikan gitu dalam sehari itu 5 kali flip, jadi bisa sampai 5 tahun katanya. Cuman kan nggak mungkin ya, kita hari gini tuh pasti kan pakai handphone gitu terus ya. Nah, jadi makanya agak bingung juga nih katanya gitu. Sebagai pengguna juga banyak yang gimana ya, ngawet-ngawetin gitu ya. Kalau biar nggak dibuka tutup terlalu banyak gitu, takutnya nggak bertahan lama. Nah, terus udah pernah dicoba nih sama kakak aku ya. Jadi dia yang penggunanya dan layarnya tuh selalu dibuka gitu ya. Ternyata si layarnya itu tidak tidak ada Gorilla Glass-nya gitu. Jadi dia itu bukan tipis sih, maksudnya tuh nggak ada pengamannya lagi gitu, nggak tebel. Nah, makanya ketika ada barang jatuh di atas layarnya itu ada satu titik banget yang codet gitu istilahnya, ngerti nggak sih? Jadi kayak dia tuh bukan gampang rusak ya, maksudnya kalau keteken atau ada barang jatuh di atas layarnya itu nggak kuat gitu. Beda dengan handphone Android lainnya yang Gorilla Glass gitu ya. Jadi makanya itu mungkin kekurangannya juga. Dan yaitu maksimal di 2000 flip ya, yang dimana ya kita kan nggak tahu ya penggunaan sehari-hari kita itu berapa kali buka tutup gitu handphonenya. Jadi makanya yang nanti mau beli atau yang sudah punya, dirawatlah baik-baik ya buka tutupnya ini. Jadi kemarin itu banyak komplainnya hanya menggeser aja si engsel dari buka tutupnya, tapi nggak akan mengurangi kualitas dari si handphone tersebut gitu. Jadi handphone tersebut tetap bisa digunakan, layar tetap oke gitu ya, terus juga kamera tetap oke. Pokoknya penggunaan sistem sih oke, cuman si engselnya aja yang agak bengkok gitu ya, jadi dia ngegeser sedikit. Nah, udah sih segitu aja untuk kekurangannya dan kelebihannya. Jadi buat kalian yang mau beli online juga bisa ya, kalian tinggal beli aja di link yang aku sematkan di description box, insya Allah aman ya. Jadi mau yang second mau yang baru itu kalian bisa beli di situ. Oke, segitu dulu aja untuk review dari Samsung Z Flip 3 ini. Jadi buat kalian mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Dadah.